Oke semuanya, selamat datang kembali di GTCam. Kembali lagi dengan saya Kaf. Pada video sebelumnya, kita sempat membahas yang namanya motor DC gearbox, yakni sebuah komponen tahap output bertipe aktuator, yang dimana motor DC gearbox berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau motion. Nah, pada video kali ini kita masih akan membahas seputar motor DC gearbox, namun dengan sebuah komponen berbeda, seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, bahwa kita akan mencoba untuk mengendalikan dua buah motor DC gearbox, namun memerlukan sebuah komponen tambahan. Nah, komponennya apa? Nama komponennya adalah motor driver. Apa itu motor driver? Motor driver adalah sebuah komponen yang memungkinkan kita untuk dapat mengendalikan baik itu arah rotasi maupun kecepatan perputaran dari si motor DC yang nantinya akan dihubungkan dengan si microcontroller. Nah, tipe dari motor driver yang kita bahas adalah L298N. Untuk lebih jelasnya, mari kita pindah ke kamera atas untuk dapat melihat si motor driver ini dengan lebih dekat. Oke, ini adalah bentuk dari motor driver. Nah, kita lihat lebih dekat, kita lihat dari bagian bawahnya terlebih dahulu. Di sini tercantum tipe dari motor driver ini, yakni bertipe L298N, dan terdapat beberapa keterangan pin lainnya. Kita mulai dari paling kanan. Di sini ada keterangan out 1, out 2, dan sebelah kirinya ada out 3 dan juga out 4. Nah, out 1 sampai dengan out 4 itu adalah pin output yang nanti akan dihubungkan kepada motor DC dengan menggunakan kabel jumper. Dan di sini terdapat 3 tambahan keterangan. Ada plus 5 volt, ada GND, dan juga plus 12 volt. Nah, sekarang kita lihat ke bagian atasnya. Nah, di sini terdapat yang berwarna biru ya. Ini adalah port yang nanti kita akan pasangkan kabel jumper. Nah, yang tadi kalian lihat ya, di sini ada out 1 dan juga out 2. Ini bisa kita sebut sebagai motor A nantinya. Dan di sini ada keterangan out 3 dan juga out 4 yang bisa kita panggil sebagai atau kita sebut sebagai motor B. Yang nantinya kedua motor A dan motor B ini akan dipasangkan dengan motor DC. Nah, di bagian bawahnya tadi kan ada ya plus 5 volt, GND dan juga plus 12 volt. Nah, ini adalah pin untuk menyuplai energi listrik tambahan kepada motor driver ini. Dan di sini terdapat 6 pin tambahan. Kita lihat lebih dekat. Nah, di sini ada tulisan NA, IN 1, IN 2, IN 3, IN 4, dan juga NB. IN 1 sampai dengan IN 4 itu adalah pin input yang nantinya akan dihubungkan dengan microcontroller yakni Arduino Uno. Lalu ada NA dan NB. Ini adalah pin enable A ataupun enable B yang berfungsi untuk mengaktifkan motor A ataupun motor B, dan nantinya akan dihubungkan juga dengan microcontroller yakni Arduino Uno. Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita pasangkan motor driver ini dengan Arduino Uno. Pertama kita cari kabel jumper dulu yang harus kita pasangkan kepada pin enable A sampai dengan enable B. Dan di sini saya sudah memiliki kabel jumper yang masih menempel dan ini akan memudahkan kita dalam perakitan. Oke, kita pasangkan terlebih dahulu. Oke, ini sudah terpasang. NA itu berwarna jingga, NB berwarna abu-abu. Nah, sekarang kita pasangkan dulu dengan Arduino Uno ini. Oke, kita pasangkan. NA di sini saya pasangkan ke pin 10. Dan ini akan dipasang secara berurutan sampai dengan NB. Oke, kita pasang. Oke, ini sudah terpasang dari NA sampai dengan NB, terpasang dari pin 5 sampai dengan pin 10. Oke, sekarang kita perlu memasangkan pin 5 volt yang ada pada motor driver dengan pin VIN yang ada pada Arduino Uno menggunakan kabel jumper juga.
Oke, kita cari pin V-in. Oke, ini dia. Kita pasangkan dengan pin 5 volt yang ada pada motor driver. Oke, lalu kita kencangkan juga pinnya agar tidak gampang lepas. Oke, sudah terpasang. Nah, sekarang kita akan masangkan si motor DC dengan motor driver. Oke, mari kita pasangkan. Oke, motor A sudah terpasang, sekarang masang motor B. Oke, sekarang motor A, motor B, dan juga Arduino sudah terhubung dengan motor driver. Namun di sini masih ada dua port yang masih kosong, yakni port 12 volt dan juga port GND. Nah, ini kan berfungsi untuk mengalurkan energi listrik kepada motor driver sehingga motor DC dapat bergerak dengan lebih maksimal. Nah, di sini kita memiliki adapter baterai 9 volt yang dimana hanya memiliki dua ujung kabel aja nih, merah dan hitam, atau plus dan minus. Nah, ini akan kita pasangkan juga ke pin 12 volt dan juga GND yang ada pada motor driver. Oke, sekarang ini semua sudah terpasang dan sekarang kita akan pindah ke aplikasi Arduino IDE untuk memprogram si motor driver ini sehingga kita bisa mengendalikan dua buah motor DC di saat yang bersamaan. Oke, ini adalah tampilan dari si aplikasi Arduino IDE. Kita langsung saja. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita perlu melakukan pendefinisian terlebih dahulu. Kita buat dulu di sini. Ingat, pada motor driver itu terdapat 6 pin. NA, NB, IN1 sama dengan IN4. Nah, kita perlu mendefinisikan semua pin tersebut. Oke, hashtag define NA itu kita pasangkan ke pin 10. Lalu hashtag define IN1 kita pasangkan ke pin 9. Nah, kita copy saja biar cepat. Oke. Ini kita ganti ke IN2, IN3, IN4, NB. Oke. 8, 7, 6, 5. Nah, sekarang sudah sesuai dengan yang kita pasangkan kepada Arduino Uno. Nah, sekarang kita perlu menentukan konfigurasinya. Pin-pin ini digunakan sebagai apa? Input atau output. Karena ini terdapat pada motor driver, berarti ini berfungsi sebagai output. Oke, kita konfigurasi terlebih dahulu. Hapus pin mode. Nah, di sini berarti NA itu sebagai output. Titik, koma. Ini kita copy saja. Oke. IN1, IN2, IN3, IN4,
NB. Oke, kita sudah melakukan pengkonfigurasian. Sekarang tinggal memprogram si Arduino Uno ini. Kita mau motor driver ini bergerak seperti apa atau beraksi seperti apa. Nah, oke. Kita lanjutkan. Kita masukkan perintah di sini digital write atau memberikan perintah kepada motor driver. Perintahnya apa? Kita minta in1 itu untuk high, oke, Ctrl C, Ctrl V, in2 itu untuk low. Nah, berbeda untuk NA dan NB. NA dan NB itu tidak diberikan perintah digital write, tapi analog write. Jadi kita tuliskan analog write dalam kurung NA. Nah, kita masukkan nilainya. Nah, disinilah fungsi dari NA dan NB, di mana kita bisa mengatur kecepatan perputaran dari si motor DC dengan memasukkan nilai dari si NA ini, di mana nilai maksimumnya adalah 255 dan nilai minimumnya adalah 0. Nah, kita coba masukkan perintah di sini 255. Kalau sudah kita kopikan, Ctrl C, kita paste di sini, Ctrl V, oke, ini kita ganti ke 3 dan 4. Yang awalnya NA jadi NB. Oke, sekarang kita coba verify dulu untuk mengecek apakah terdapat kesalahan penulisan atau tidak. Oke, tidak ada kesalahan penulisan. Nah, sekarang tinggal kita pasangkan saja kabel data dari si Arduino Uno ini supaya kita bisa mengirimkan perintah atau codingan ini ke Arduino-nya. Oke, sudah terpasang. Sekarang tinggal kita uploadkan saja. Oke, sudah terlihat ya. Sekarang kedua motor itu bergerak dan memberikan arah perputaran yang sama. Nah, karena di sini in1, in2 dan in3, in4 itu mendapat perintah yang sama, high low, high low. Nah, bagaimana kalau salah satunya kita ganti? Misalkan di motor B atau in3, in4, kita ubah jadi low high. Kita ubah jadi low high. Oke, kita kirimkan. Oke, motor B sekarang berlawanan arah dengan motor A. Kenapa? Karena di sini kita mengubah nilainya. Yang awalnya high low jadi low high. Nah, sekarang kita coba mainkan kecepatan perputarannya. Motor B kita perlambat. 255 kita ubah jadi 125. Kita upload lagi. Nah, dapat dilihat bahwa motor B berputar lebih lambat dibandingkan motor A. Kenapa? Karena di sini kita memberikan perintah analog write dengan nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai sebelumnya yang 255. Nah, sekarang kita bakal bikin perintah agar si motor ini dapat beraksi berkali-kali. Ya, kita ubah 255. Ini kita kembalikan lagi jadi high low. Nah, tadi kita tambahkan perintah delay di sini. Delaynya selama 1,5 detik atau 1500 milisecond. Ini kita kopikan. Kita paste. Ini kita ganti jadi low height. Jadi there sama. Oke, ini copy lagi.
Nah, sekarang semuanya kita bikin low semua. Dan di lock right-nya kita dengan perintah dengan low. Oke, kita kirimkan. Nah, sekarang mereka melakukan 3 aksi secara bergantian, seperti yang di sini yang pertama. Ini perintah untuk berputar ke kanan. Berputar ke kanan. Yang di sini perintahnya adalah berputar ke kiri. Berputar ke kiri dan yang terakhir adalah berhenti. Oke, itu adalah bagaimana cara memprogram si motor driver agar dapat mengendalikan 2 buah motor DC di saat yang bersamaan. Tidak ada mengatur arah pergerakannya saja, tapi juga mengatur percepatan atau kecepatan dari perputaran setiap motornya. Seperti itu. Misalnya di sini kita ubah lagi. 150, 150. Yang hasilnya ketika ke kanan mereka cepat, tapi ketika ke kiri mereka lambat. Dapat dilihat ya. Ketika berputar ke kiri dia melambat, tapi ketika berputar ke kanan dia cepat. Seperti itu. Nah, oke, sekarang kita kembali lagi ke kamera depan. Nah, tadi kita sudah melihat nih bagaimana bentuk dari si motor driver L298N. Di hanya bentuknya saja kita juga sudah melihat nih pin-pin apa saja yang ada pada motor driver tersebut, baik itu pin input ataupun pin output. Dan kita juga sudah melakukan yang namanya wiring atau merangkai. Merangkai apa? Merangkai si motor driver tersebut dengan motor DC dan juga microcontroller yakni Arduino. Dan kita juga sudah coba untuk memprogram si motor driver tersebut sehingga kita bisa mengendalikan 2 buah motor DC di saat bersamaan. Pada video berikutnya kita akan coba untuk merangkai bentuk atau konstruksi dari si line follower robot menggunakan komponen-komponen yang sudah kita pelajari dari video sebelumnya. Baiklah, kalau begitu saya bertemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih.